saya akan membagikan cara mengetahui LNB yang mati dan LNB yang hidup. Di sini kita untuk mengetahuinya tidak mungkin kita untuk membuka ini. Kita untuk mengetahui LNB ini pada informasi monitor saja. Nah, seperti ini contohnya. Ini terhasil 0. Terhasil intensitasnya 0. Yang jelas untuk mengetahui LNB itu yang ini. Untuk LNB yang mati itu yang ini. Ini dia. Yang atas lah, intensitas sinyal. Nah, di sini akan kita coba yang mana yang hidup, yang mana yang mati. Maksudnya artinya mati. Nah, di sini kita cukup mengetahuinya dengan begini. Kita colokkan kabel konektor ini, hubungkan. Ini kabel jumper parabola. Yang satu hubungkan ke konektor receivernya, yang satunya ke sini. Nah, kita colokkan satu-satu untuk mengetahui yang hidup atau yang matinya begini. Nah, ini dia. Bila keluar begini, nah LNB ini bersifat intensitasnya di 78. Nah, ini artinya yang benar-benar hidup. Nah, akan kita cari lagi, cek dulu satu-satu. Nah, ini juga hidup, cuman memang sifatnya nilainya dia tadi, nilai intensitasnya 58, sama ini tadi kan beda dia. Ini lebih tinggi daripada ini. Mungkin ya sifat informasinya dia begini. Memang seperti ini. Nah, yang satunya lagi. Nah, kosong sama sekali. Ini artinya mati total, terputus hubungannya. Di sini terputus, sudah putus jalur. Nah, di sini tadi saya menyelamatkan tracking parabola yang bekas gagal juga, bekas gagal tracking dari para tracking. Maksudnya tuh apa namanya ya, mungkin bagaimana ya, saya tidak bisa mengucapkannya. Mungkin dia tidak menemukannya itu karena yang satu itu kan masih keadaan hidup nih, yang sebelah keadaan hidup, yang LNB sebelah satunya hidup. Terus switch tadi tuh keadaannya itu jebol juga, sempat jebol secara terjumper, secara nyatu dia sudah jebol lah intinya dalam switch. Artinya udah rusak, sama-sama rusak. LNB rusak, switch rusak. Nah, di situ hasilnya ya mungkin beliau juga survei sebelumnya, karena dia tadi tuh saya mengetahuinya sebelum saya lepas satu-satu dia terbaca begini. Nah, kita menganggap dia itu keadaan hidup, tapi setelah saya buka satu-satu, di mana saya bilang bekas gagalnya beliau ini, saya cek satu-satu, ternyata ketemunya di sini. Lumayan, kita tadi cukup lumayan ini juga apa namanya, membingungkan juga. Dari kabel semua udah kita cek semua. Nah, ini akibat lamanya kerja kita tuh dari sini, yang penyakitnya itu belum ketemu. Makanya kita sebelum kerja itu kita harus
ya cek terlebih dahulu agar yaitu tadi mempersingkat tempo waktu kita yang tidak lama. Kalau mungkin kita ya ingat selalu pada surveinya, insya Allah akan cepat dalam bekerjanya. Nah, dari kematian dia ini penyebabnya adalah bisa jadi petir, bisa jadi, cuman kita tadi curiganya pada kabel beliau, pada kabel jumper ini, konektornya tadi ini dia kan sudah menggunakan konektor rehapan dauran tuh seperti ini. Nah, ini ingat selalu pada saat kita mendaur kabel ini, merehab ulangnya, ingat selalu di pemotongannya ini, pemotongan kabel ini itu harus ingat selalu setelah pemotongan kita kan akan mensisakan ini nih satu, akan mensisakan kabel serambut sebagai groundnya ini sebagai ground, ini sebagai plus. Nah, kita harus membaliknya ke belakang seperti ini semuanya, jangan sampai ada yang tersisa satupun. Apabila dia nanti ada yang tersisa atau mungkin tidak terlihat kita, atau ya pokoknya harus ingat selalu di dalam pemotongan rehapan ini jangan sampai ada yang nyatu ke salah satunya ini sebagai plus, kawat sebagai plus ini. Ada yang di tengah, pokoknya di tengah ini ada kawat kuningan, itu dia kawat sebagai plus, jumper sebagai plus. Nah, itu ingat selalu sebelum memasang konektornya ini, itu ingat selalunya harus dibalikan dan harus sampai masuk dengan ininya, pengamannya nih, kabel pengamannya, apa ini ya, pengamannya lah intinya nih, harus sampai dengan masuk agar dia itu nanti sebagai plus ininya itu posisi di tengah-tengah. Apabila ini menceng ataupun mungkin ininya masuk separuh yang sebelah, seperti ya sebelah lah intinya itu, dia akan menceng, posisi kawatnya ini akan menceng dan bisa menyentuh ke arah ground ini. Ini sudah menjadi ground, konektor ini sudah terhubung sama ground. Nah, itu penyebabnya yang dapat mematikan ini juga ini tadi beliau, receiver beliau yang kita bawa ini keadaan rusak. Ini rusaknya bukan di power supply-nya, di mainboardnya. Nah, itu yang harus kita jaga karena kehadiran mainboard di tempat kita juga masih sangat sulit. Nah, iya, kalau sudah maksudnya ya lama puas kita memakainya. Kalau seandainya itu kita baru beli, kita belum sempat menikmatin karena salah trap, langsung mati. Tapi biasanya ada tandanya apabila kita salah, kurang kontrol, kabel groundnya ini menyatu ke plus, itu tandanya biasanya kalau nggak mati dulu dalam sejenak, atau indikatornya yang menyala itu cuman satu indikator, satu titik indikator, tidak sampai angka. Kalau sampai keluar angka, nah itu artinya kabel secara baik. Nah, oke, kali ini bagi yang pemula atau yang mau mencoba pasang trap sendiri, ingat selalu dan waspada selalu pada instalasinya. Walaupun itu barang baru atau baru buka segel, ya terkadang ada salah satunya itu yang terkupas sisa potongan sedikit,
Ya maklumlah, namanya juga pembuatan banyak, jadi ya tidak mungkin juga mungkin kalau kita harus mengecek satu-satu. Nah, mohon maklumnya atau kita kerjasamanya kepada sang pembuat untuk kita meneliti terlebih dahulu. Nah, saya rasa cukup sekian kabar dari satelit malam ini.